Kita bisa ketawa, kita bisa tersenyum hari ini, saudaraku. Kenapa? Karena ternyata kita nggak perlu antrian minyak yang panjang seperti di negara lain, ya. Kita bisa tersenyum. Kenapa? Karena ternyata wacana dari pemimpin kita, yaitu Presiden Prabowo, bukan mengurangi subsidi untuk rakyat, tetapi wacana yang digulirkan adalah pemotongan gaji para pejabat. Itu artinya bahwa Prabowo tetap mengedepankan kepentingan rakyat kecil di atas segalanya. Sehingga kita harus berpikir realistis, kita harus jujur. Di saat kondisi seperti ini, kita harus mensupport dan mendukung pemerintah, bukan hanya menyalahkan, bukan hanya menyerang, seolah-olah merasa paling pintar, tetapi ditunjuk jadi menteri aja korupsi, ditunjuk jadi staf ahli aja menyalahgunakan jabatan, ditunjuk jadi komisaris saja sibuk dengan tuntutan, apalagi jadi presiden. Ternyata jadi presiden itu tidak mudah, saudaraku. Pikirannya harus jauh dengan pikiran dan wawasan ke depan, ya. Presiden harus mampu mengambil satu keputusan, mengambil satu langkah yang strategis. Di satu sisi terkesan tidak memuaskan syahwat politik para pihak yang suka mengkritik, akan tetapi ternyata keputusan presiden itu berlandaskan kebutuhan dan kepentingan rakyat di atas segalanya. Dan kita harus yakin bahwa setiap keputusan pemimpin seperti itu dengan landasan keikhlasan itu adalah tuntunan dari langit, ya. Kita support pemerintah, kita keluar dari krisis, kita hadapi krisis ini bersama-sama, dan jangan sampai rakyat menderita hanya karena krisis geopolitik global. Kenapa? Kita punya pangan, kita punya karet, kita punya sawit, kita punya singkong, kita punya jagung. Sekalipun misalnya kita nggak mampu mendatangkan minyak atau BBM dari luar negeri karena terjadi krisis global secara menyeluruh, toh kita masih punya sawit yang bisa diproduksi menjadi bahan bakar. Jangan khawatir, Indonesia kaya raya. Selagi pemimpinnya jujur, selagi pemimpinnya tegas dan ikhlas, pasti bisa membawa rakyatnya keluar dari kondisi apapun. Bagi para pengkritik, bagi para pembenci yang hanya sibuk menyalahkan tanpa solusi, lebih baik bersiap-siap untuk keluar dari republik atau menjadi sasaran anjing pelacak untuk masuk ke kerangkeng KPK atau Kejaksaan Agung, ya. Tunggu tanggal main. Ayo, hati-hati ya.